Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vira, Pak. Saya domisilinya dari Jalan Kaliurang. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana pandangan secara filsafat dalam menetapkan cita-cita atau target? Apakah kita perlu membagi target atau cita-cita itu menjadi target dunia dan target akhirat atau bagaimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Putri satu lagi. Oke, yang di pintu. Kok di jendela. Mohon mic-nya bisa dihantarkan atau diteruskan sampai ke mbaknya. Berdiri boleh Mbak. Nah, gitu. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela dari Sapen. Oke, di sini saya bertanya. Tadi saya sempat telat ya datangnya, tapi mengenai tentang salah satu syahwat yang negatif, yaitu mencintai melebihi Allah seperti itu. Ada sesuatu yang dicintai melebihi Allah. Ini apa namanya? Sebentar, dudukkan ya Allah. Jadi ini sebenarnya pengalaman diri saya pribadi sendiri. Saya sebenarnya itu pernah pacaran dengan orang gitu, laki-laki seperti itu ya. Selama beberapa tahun seperti itu. Di saat saya menaruh cinta yang lebih dalam, sampai akhirnya saya mikirkan, oh ini mungkin jodoh saya ya. Sampai akhirnya saya berpikir, oh pasti menikah seperti itu. Tapi setelah itu akhirnya saya ditimpa musibah bahwa saya diselingkuhin seperti itu. Oke. Ya. Intinya apa Mbak pertanyaannya? Baik, ini masih terjadi baru-baru ini saja. Akhirnya pada saat itu saya mengalami sakit selama 1 bulan. Dan akhirnya harus itu ya apa namanya, datang ke psikologi untuk untuk membersihkan diri saya sendiri seperti itu. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya tuh ingin sekali tidak ingin melepaskan, tapi saya juga sudah melepaskan seperti itu. Tapi kadang-kadang di saat malam hari seperti itu, saya merasa kayak wah ini berat banget. Tapi di saat saya pagi ke siang sore gitu, saya benar-benar kayak menyibukkan diri untuk menggapai cita-cita saya seperti itu. Tapi setelah malam itu benar-benar kayak semua itu kayak bergonjang-ganjing lagi, kayak ini nggak bisa seperti itu. Jadi saya sebenarnya itu, apakah saya sendiri itu mempunyai penyakit hati yang akhirnya saya nggak bisa melepaskan dia karena hubungan saya yang terlampau cukup 6 tahun seperti itu, dan saya merasa ingin itu bebas seperti itu aja Kak. Karena saya merasa kayak oh nggak bisa, saya pokoknya mau sama dia karena dia jodoh saya seperti itu. Oke. Bisa cukup Mbak? Oke cukup, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon untuk ketenangannya dulu. Pak Faiz, monggo Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sopo Mbak Vira, Mbak Dila. Ini mungkin jawabannya saya jadikan satu tipe tadi. Diawali dari Mbak Vira tadi, bagaimana merancang cita-cita, apakah harus dunia dan akhirat, dan akhirnya Mbak Dela patah hati tadi ya. Oke, yang pertama begini, silahkan teman-teman merancang cita-citamu. Boleh cita-cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, cita-cita bidang ini, cita-cita bidang itu. Wajar dan manusiawi saja seseorang merancang versi terbaik untuk hidupnya. Tapi jadikan semua cita-cita target
yang kita rancang itu bagian dari perjalanan puncak kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Berarti jangan menetapkan cita-cita keinginan apapun yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi silahkan teman-teman rancang, Pak saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu, saya ingin melakukan ini, melakukan itu. Saya ingin 3 tahun ke depan saya sudah nikah Pak. Saya ingin tahun ini lulus kuliah, boleh tidak apa-apa. Tapi jadikan lulus kuliah, jadikan menikah 3 tahun lagi itu bagian dari perjalanan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Saya menikah ini kan juga termasuk menjalankan sunnahnya Rasulullah, juga perintahnya Allah Pak. Jadi semuanya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Saya lulus kuliah juga begitu. Jadi silahkan dirancang cita-cita, keinginan setinggi apapun, seperti apapun, tapi pastikan keinginan itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Jangan sampai kita tambah pinter, kita tambah sukses, kita tambah berhasil, tapi sekaligus kita tambah jauh dari Allah. Setiap level kesuksesan kita capai, semoga itu juga isyarat bahwa kita tambah dekat dengan Allah. Kalau tidak, itu tadi mungkin ada yang masih kotor dalam jiwa kita. Nah, itu Mbak Fira. Yang kedua Mbak Dela ini. Wah, ini berat ini kalau enggak. Iya berat enggak berat sih, biasa saja kalau saya. Berarti kemarin itu waktu jatuh cinta, waktu bersama-sama itu sungguh-sungguh. Berarti Mbak Dela ini orang baik. Ya. Enggak iseng. Jadi kalau dia bilang jatuh cinta ya memang cinta beneran, tidak palsu, tidak gombal. Jadi memang ada seriusnya. Ya tentu saja ketika kita serius kemudian lepas, itu ya susah untuk segera lupa. Dan itu manusiawi, wong kita tidak amnesia. Ya tetap ingat terus tentu saja. Terbarang bayang iya, wong banyak kenangan indah bersama. Jadi wajar. Dan itu jangan heran, itu nanti bisa sampai Mbak Dela tua itu teringat terus. Tidak masalah. Ingat itu kan tidak masalah. Tapi pastikan akal kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat, jangan nabrak norma dan nilai. Pastikan 3 ini saja. Bahwa kangen tidak masalah, oke. Bahwa ingat terus, terbayang-bayang terus tidak masalah. Tapi akal sehat, jiwa sehat tetap hidupkan. Jangan nabrak norma juga. Jangan saking kangennya terus melakukan hal-hal yang tidak boleh. Jadi apalagi kalau dia sudah dapat pasangan baru. Ya, itu lebih pahit lagi, lebih sakit lagi. Tapi nikmatilah rasa sakit itu. Nikmatilah rasa kangen itu sambil tetap memegangi bersihnya jiwa, jernihnya pikiran. Tidak apa-apa. Nanti sampai pada titik ketika dia hadir di pikiran, silahkan hadir. Dia mau pergi juga silahkan. Ketika dia terbayang-bayang, ya saya akui, aku ingat kamu, tapi ya sudah. Terus saya punya hidupku sendiri, saya lanjutkan hidupku. Tidak usah menghabiskan banyak energi untuk melawan kehadirannya, ingatan tentang dia. Tidak perlu lumpuhkanlah ingatanku, tidak usah. Ya. Jadi kalau masih ingat ya ingat saja, tidak apa-apa. Tapi terus biarkan dia lewat. Karena biasanya pikiran itu kalau dilawan dia malah hadir. Kalau saya misalnya sampean ya tak suruh, coba teman-teman malam hari ini tolong jangan berpikir tentang gajah yang warnanya pink ya. Oh itu malah gajah warna pink muncul di kepalamu. Jangan dilarang, jangan dilawan. Biar saja. Mau hadir silahkan, mau pergi silahkan. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar. Jadi silahkan saja. Nah itu lama-lama pikiranmu juga tidak akan menganggap itu istimewa. Lama-lama akan lewat begitu saja.
Ah, masih terbayang-bayang mantan ya? Iya sih, tapi ya biasalah itu. Jadi lama-lama jadi biasa. Tidak dipahami sebagai sesuatu yang luar biasa. Wong yo jangankan yang mantan, wong teman kita yang dulu, guru-guru kita yang dulu nempeleng kita, atau teman apa, itu kita juga masih ingat. Jadi tidak ada istimewa-istimewanya kalau dia teringat terus. Banyak hal yang teringat terus kok dalam pikiran kita juga. Nah, jadi yang bikin teman-teman gelisah kan karena terlalu menganggapnya istimewa kehadiran dia di pikiran kita. Biasa saja. Itu menurut saya bisa lebih cepat membuat kita move on. Jadi silahkan datang, pergi juga silahkan. Jadi tidak harus kemudian kita posisikan ingatan tentang dia sebagai yang sangat istimewa, biasa saja. Nah itu bagi saya tips awal. Sisanya itu tadi ya, tetap pegangi akal sehat dan juga jiwa yang sehat, serta jangan nabrak norma-norma, aturan-aturan. Biar tidak menyesal nantinya. Baik, itu untuk dua pertanyaan tadi Mbak Vira dan Mbak Dela.